Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahruddin MPD, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2001 di Universitas Islam Negeri Ar-Ramili Banda Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara luring dengan model pembelajaran Discovery Learning yang dilaksanakan di kelas 8 MTS Darul Falah Aik Songsongan, Kabupaten Asahan. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustaz semuanya? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menuntut ilmu agama, ya kan? Insyaallah. Oke, hari ini kita belajar lagi Al-Quran Hadis. Sebelumnya kita mulai dengan baca doa belajar ya. Sama-sama kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Husni Al-Fatah, Bukhari Muslim, Ridwan Al-Kasiki, Ikrimah Al-Maula, Ghazi Safaras, Yendira Pratama, Fajrul Insan, Ego Aditya, Abdullah Ahmad, Muhammad Yahya Al-Qolawi, Muhammad Al-Ghaffari, Muhammad Al-Khabir, Khairul Bildan, Syihab, Rizki Agung, Ahmad Ramadan, Fajar Fadila Ilham, Ihsan Aqwa, Nazmi Mufaza. Alhamdulillah. Anak-anak Ustaz semuanya, hari ini kita lanjut lagi materi kita yang minggu semalam ya. Nah, coba di sini perhatikan. Kita masih melanjutkan materi yang minggu semalam. Apa itu materi kita? Berbagi infak dan sedekah ya. Jadi kita masih membahas infak dan sedekah. Yang mana semalam sudah kita bahas apa itu sedekah, apa itu infak ya. Coba masih ada yang ingat anak Ustaz apa perbedaan infak dan sedekah? Ya, coba. Ya. Bisa materi dan non materi. Kalau infak? Kalau infak apa? Ya, sama-sama mengeluarkan
cari ridho Allah. Cuman kalau infak apa? Ya hanya bentuk materi, harus ada materinya, baik itu uang atau apalagi barang dan lain-lain. Tetapi kalau sedekah bagaimana? Lebih luas. Dia bukan hanya materi saja, tapi juga non materi. Jadi bisa berupa jasa atau apalagi tenaga, apalagi ya dari sikap, dari senyuman kepada saudara kita juga termasuk sedekah, kan? Apa harusnya? Tabassumuka ala akhika shadaqah, ya kan? Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu lebih luas. Semalam sudah kita bahas ayat-ayat yang berkaitan dengan infak dan sedekah, sangat banyak ya. Di antaranya minggu yang lewat apa yang kita bahas? Surah Al-Fajr, ya, ayat berapa? Ayat 15 sampai 18. Yang mana dari ayat tersebut coba? Apa kesimpulannya yang lewat? Surah Al-Fajr. Masih ada yang ingat? Coba angkat. Bagaimana? Apa Nawawi? Memberikan tanda manusia yang mendengar yaitu al-Najim. Ya, jadi dari ayat itu ada empat kandungan yang kita ambil. Yang pertama, kita sebagai manusia harus bersyukur, ya kan? Bersyukur atas nikmat pemberian Allah, ya. Tidak mengeluh. Yang kedua, kita harus dianjurkan bersabar ketika kita mendapatkan musibah, ketika rezeki kita disempitkan oleh Allah. Seterusnya di ayat 17 dan 18 kita di situ dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah. Yang pertama kepada anak yatim, memuliakan anak yatim, memberikan sedekah kepada anak yatim. Yang kedua, orang miskin, memberi makan orang miskin. Apa ayatnya? Baik, nanti anak-anak Ustaz semua sudah paham materi kita yang lewat ya. Sekarang pembahasan kita untuk kali ini adalah isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 254 dengan 261. Satunya juga ya. Nah, ini juga berkenaan dengan infak dan sedekah. Nah, sebelum kita lanjut, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah nanti berdiskusi, anak ustaz semua peserta ini mampu membandingkan pengertian infak dengan sedekah dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah membaca dan menghafal, peserta ini akan mampu menerjemahkan surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261 ya. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi nanti, anak-anak ustaz akan mampu menyimpulkan isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Dan yang terakhir, setelah membaca dan menghafal nanti, kalian atau anak ustaz semua akan mampu mendemonstrasikan, menampilkan hafalan surah Al-Baqarah tadi ayat 254 dan 261. Kita mengamati gambar lagi. Coba perhatikan. Coba dulu, pahami dulu apa maksud gambar yang ada di layar. Menunjukkan kalau kita bisa memberi dan sedekah walaupun hanya kurang, tapi Allah bertambah. Ya, jadi sedekah itu sebenarnya tidak mengurangi harta, ya kan? Coba kita simak dulu video ini ya. Ini diskusikanlah ayat dan hadis yang berkaitan dengan perintah berinfak dan bersedekah serta keutamannya ya. Jadi kalian cari satu ayat dan hadisnya pendukungnya.
Kalian kelompok berapa? Kelompok 1. Ayat apa yang kalian sebutkan? Kemudian dijelaskan apa kandungan Quran, pelajaran yang diambil dari ayat tersebut. Kemudian hubungan hadisnya dibuat satu hadis. Ini kelompok berapa ini? 2. Kalian ngambil ayat apa? Ayat berapa? Ayat berapa? Mengambil ayat 10. Ya, terus buat kesimpulannya apa kandungan ayat tersebut, kemudian ditulis satu hadis sebagai pendukung dari ayat itu. Boleh? Terserah. Penting dia masih berperan dengan fakta sedekah. Ini kelompok berapa? 3. Kalian menyimpulkan surah apa? Surah apa yang pada tadi? Surah Sabah ayat? Ya, bagus. Ya, dilanjut. Siapa yang menulis? Menulis unsur. Kemudian cari satu hadis sebagai pendukung ayatnya. Ini kelompok 4. Kalian menyimpulkan surah apa yang kalian ambil? Kalian belajar ini? Al-Imran ayat 32. Bagus. Tulis juga ayat, dicantumkan hadis yang berkenaan dengan infak. Oke, lanjutkan diskusinya. Sudah tadi berdiskusi dengan kawan masing-masing, dengan kelompok masing-masing. Sekarang mari kita dengarkan persentase atau pemaparan isi atau kesimpulan diskusi masing-masing kelompok ya. Kelompok 4. Kelompok 4. Gantian. Coba silakan satu orang maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami tentang infak. Yang mana Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kewajiban yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan angsa dari kamu menafkahkan untuk jalan Allah berkata. Rasul Al-Imran. Di sini tidak akan sampai kepada kamu kewajiban sebelum kamu bukan harta yang kamu cintai, harta yang cintai dan yang bagus, bukan harta yang buruk. Dan sesungguhnya segala yang kamu lakukan, kamu usahakan kepada orang lain itu Allah mengetahuinya, Allah membalasnya di akhirat ini. Dan dalam hadis, tidak ada semula dan hari untuk amal bil ibadah dan salat. Sedekah tidak ada atau ilmu yang memfaatihi atau qaulin shalihin dan doa. Artinya, apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal kecuali dua perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi, jika manusia telah meninggal dunia, semua amal terputus kecuali tiga perkara. Salah satunya adalah sedekah jariah. Contohnya, si A dan si B. Si A sedekah kepada si B dan si A meninggal dunia, tapi si B masih menggunakan harta yang diinfakkan si A tadi. Jadi pahala infak tadi masih mengalir kepada si A. Itu cukup begini yang saya sampaikan. Bila itu tidak hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan Hasil diskusi. hasil diskusi kami yang berisi tentang sedekah. Firman terdapat di sini firman Allah yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
khairul rizqin. Katakanlah sungguh Tuhan melapangkan rezeki dan membalasnya bagi siapa yang menjalankannya di antara hamba-hamba. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dia ada rezeki yang terbaik. Dalam surah ini menjelaskan tentang Allah melapangkan rezeki bagi orang yang menginfakkan sesuatu hartanya. Bagi siapa yang dikehendakinya mungkin akan dilapangkan melapangkan rezeki yang telah diberikannya, bahkan lebih luas lagi daripada yang diberikannya tersebut. Ini menjelaskan pada suatu hari akan datang, pada setiap hari akan datang dua malaikat yang di dalamnya kedua malaikat itu akan mendoakan. Malaikat pertama akan mendoakan kepadanya akan mendoakan kepadanya bagi orang yang berinfak, akan meluaskan rezekinya. Dan malaikat kedua akan berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kehancuran baginya dan kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya terdiri di sini dari perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan kepada hadirin sekalian tentang materi kita pada saat ini, yaitu infak dan sedekah. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-mautu fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa antum minas sholihin. Artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepada kamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dengan kesal, wahai Tuanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Wa may yastaqif yu'ifahullahu wa man yastagni yughnillah. Rawal Bukhari. Artinya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dahulukanlah orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Sesungguhnya sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang punya kelebihan. Siapa saja yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan siapa saja yang akan merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari. Dari firman Allah yang surah Al-Mu'minun Al-Munafiqun ayat 10, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang. Maksudnya, berinfaklah kalian sebelum ajal kalian jemput, sebelum terlambat, dan itu akan menjadi bekal kalian di akhirat. Sebelum dan makna kepada salah seorang di antara kamu, dan dia berkata misal, wahai Tuanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Maksudnya, orang-orang yang tidak berinfak pada masa hidupnya di dunia, yang mohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali, setidaknya hanya sementara, hanya untuk berinfak saja, supaya dia termasuk golongan orang yang soleh. Dan dari hadis yang tadi saya sebutkan, tangan yang di atas bermaksud orang yang memberi pada orang yang meminta, yaitu orang miskin, orang fakir, anak yatim, dan golongan-golongan lainnya. Itu lebih baik daripada orang-orang yang meminta tadi. Maka dahulukanlah orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Maksud tanggunganmu itu adalah orang-orang
harus kamu beri infak kepada mereka yang telah saya sebutkan beberapa golongannya tadi. Dan sesungguhnya sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kelebihan. Yang mempunyai kelebihan di sini maksudnya hartanya banyak, yang hartanya bisa sedekahkannya. Dan siapa saja yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya dari siapa saja, maka Allah akan menjaganya. Dan siapa saja yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Yang terakhir, kita dengarkan kelompok yang terakhir, kelompok 1 ya. Yang maju. Siapa yang pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 telah menyampaikan hasil diskusi kami tentang bersedekah dan infak. Dalam firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna hum dzalimun. Surah Al-Baqarah ayat 254. Dan ini adalah, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah harta, infakkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika, yaitu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Dan adapun hadis menerangkan datang yana yaumul qiyamah bisa bagi mi'atin nafatin maktubah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, wan Nasa. Artinya engkau pasti akan pada hari kiamat kelak dengan 700 unta yang telah ditarik. Simpulan dari ayat dan hadis tersebut adalah, infakkanlah sebagian hartamu sebelum datang hari tidak ada lagi jual beli. Yang maksudnya adalah hari kiamat. Yang pada hari itu amal dan perbuatan tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah Allah akan membalas kepada orang-orang yang berinfak dan bersedekah pada hari kiamat. Ini adalah, janganlah malas berinfak, janganlah pelit kepada manusia, karena yang telah kau infakkan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sinilah yang bisa saya dapat sampaikan. Kalau ada salah mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus semua ya hasil persentasenya. Nah, coba anak Ustaz silakan kerjakan soal-soal yang ada di lembar LKPD masing-masing ya, berkenaan materi yang telah kita bahas tadi. Kita mengerjakan lembar kerja peserta didik ya, sudah dikerjakan. Selanjutnya di situ juga ada tes keterampilan ya. Tes keterampilan yaitu tadi sesuai tujuan pembelajaran kita, siswa akan mampu menampilkan hafalan Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261 beserta terjemahan. Sekarang coba menghafalnya kita tasbih dengan kawan masing-masing.
belajar ya. Pegang. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang tidak ada jual beli dan tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Tuh, lagi. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ialah satu butir benih yang menumbuhkan 7 bulir, yang tiap-tiap bulirnya 100 biji. Allah melipat gandakan apa yang Dia kehendaki. Allah yang maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ya, bagus, Pak. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Kita simpulkan apa yang kita bahas hari ini. Perhatikan. Kita ambil kesimpulan. Kesimpulan tadi ada 2 surah yang kita bahas ya. Fokus bahasan kita pada hari ini. Nah, yang pertama kandungan ayat surah Al-Baqarah ayat 254 adalah menjelaskan tentang perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk menginfakkan sebagian harta yang dikaruniakan kepadanya sebelum terlambat. Bagaimana yang dikatakan terlambat? Kalau sudah terjadi hari kiamat. Karena di hari kiamat semua amal tidak akan diterima lagi. Tidak ada lagi saling tolong menolong, tidak ada lagi persahabatan antara seorang kawan dengan kawannya, bahkan seorang ayah dengan anaknya tidak bisa lagi saling tolong menolong. Tapi ada satu amalan yang boleh disampaikan, itulah menghafal Al-Quran. Nah, itu nanti. Ya, kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 261 di situ menjelaskan apa tadi? Keutamaan berinfak. Nah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas, hanya semata-mata mengharap ridho Allah, maka pahalanya berapa? Maka pahalanya dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Yang tadi diumpamakan seperti sebuah benih menumbuhkan satu tangkai, kemudian satu tangkai itu menumbuhkan 7 cabang, 7 ranting, dan setiap ranting menumbuhkan 100 biji, 100 buah, ya kan? Berarti 1 kali 700, 1 kali 100. Jadi hasilnya 700. Dari sinilah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari diberkahi oleh Allah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sebelum kita akhiri seperti biasa untuk mengambil keberkahan, mari sama-sama kita akhiri pembelajaran kita ini dengan membacakan doa ya. Doa.